Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Kreatif dimanapun berada. Bersama saya Ayasi, kembali lagi di Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Ya Sobat Kreatif, sebelumnya saya ingin membagikan sedikit informasi yang membanggakan nih untuk kita selaku warga Depok. Karena Alhamdulillah, pada tanggal 5 Juni 2023 kemarin, Kota Depok telah ditunjuk oleh Kemenparekraf untuk masuk ke jejaring Kota Kreatif bidang Media Arts, mewakili tingkat nasional, atau biasa disebutnya UCCN, UNESCO Creative City Network. Dan yang perlu kita ketahui bersama nih Sobat Kreatif, bahwa pencapaian ini bukan karena keberhasilan pemerintah aja nih, tapi juga hasil dari kolaborasi Pentahelix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan media. Untuk itu kita mohon doanya nih untuk Sobat Kreatif semua. Mudah-mudahan Kota Depok bisa lolos seleksi. Karena hasilnya insya Allah akan diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2023 di Paris. Siang ini juga ditemenin oleh narasumber yang sangat spesial dari INF. Betul begitu Mas? Betul. Oke, mari Sobat Kreatif kita kenalan dulu aja yuk dengan narasumber kita. Saya dapat info namanya Mas Gilang dan Mas Subi nih, benar nggak nih? Ya, Mas Gilang. Oh, ketuker ya? Oke, kalau gitu kita kenalan dulu ya. Mangga dari Mas Gilang dipersilahkan. Teman-teman, halo. Saya Gilang Perkasa sebagai co-founder INF Kreatif. Sebagai co-founder ya Mas ya. Mangga Mas Subi dipersilahkan. Halo teman-teman semua, nama saya Rizky Subiharto. Saya business development dari INF Kreatif. Oh, terima kasih Mas. Sama-sama. Jadi Mas Gilang dan Mas Subi, nggak salah narasumber ya. Oke Mas, jadi aku di sini mau sedikit berbincang-bincang nih. Boleh. Mau tahu tentang INF. Kita kenalan dulu sama INF ya Mas, karena mungkin Sobat Kreatif ada yang belum tahu nih apa sih INF itu. Mangga Mas, kita berbagi dulu pada Sobat Kreatif semua tentang apa sih INF itu Mas. Oke. Jadi aku coba sharing sedikit ya Mbak sebelum kita diskusi lebih lanjut. Jadi INF Kreatif itu sebuah holding yang kita diriin tahun 2022. Jadi INF Kreatif baru berdiri 2022. Di dalamnya ada 3 brand. Ada Infection, Naramed, sama Futura. Masing-masing punya positioning yang beda-beda. Tapi masih dalam cakupan industri kreatif kayak gitu sih. Ada Infection, Naramed, dan Futura. Betul. Boleh bantu dijelaskan Mas, apa itu masing-masing Infection, Naramed, dan Futura itu? Oke. Jadi kalau INF Kreatifnya di 2022, ya. Nah kita sebelum jauh masuk ke INF Kreatif, kita mulai dengan nama Infection dulu di 2014. Itu cikal bakal dari si INF Kreatif sendiri. Infection kita lahirkan di 2014, itu core-nya sebagai studio animasi. Kita bikinin animasi series, animasi movie, ataupun iklan untuk layanan masyarakat kayak gitu. Baru berjalannya waktu kita punya brand berikutnya di Naramed, yaitu fokusnya digital marketing agency. Kalau yang Futura kita fokus untuk education. Kita bikin workshop, kita bikin corporate training, kita juga bina teman-teman di SMK, di sekolah-sekolah kayak gitu. Wah, keren banget. Berarti berkolaborasi juga dengan sekolah-sekolah ya Mas? Betul, ya? betul. Itu sekolah-sekolah di Kota Depok aja atau bagaimana Mas? Di Kota Depok ada beberapa dan ada di daerah lain juga. Oh, Gitu. kalau di Kota Depok itu berkolaborasinya dengan tingkat apa Mas? SMK, kita ada SMK Taruna Bakti salah satunya yang di Depok. Oh, salah satunya Taruna Bakti. Kan kalau dari penjelasannya nih, wah keren-keren banget tadi bidang-bidang yang ada di INF itu ya. Nih Mas, mau tanya sedikit dong. Kalau misalnya yang pekerja di INF itu, apakah mereka memang dulunya itu dari kuliahnya jurusan tersebut, atau memang yang sekedar bisa dan hobi, nanti kita bisa belajar bareng dan bisa kerja di situ, atau bagaimana Mas? Kalau di industrinya kita, di industri kreatifnya kita, terkhususnya kayak gitu, kalau untuk gelar sarjana dan sebagainya atau jurusan apa, kita nggak terlalu lihat itu sebenarnya, khususnya untuk teman-teman yang bagian production ya.
bagian production yang bagian ngerjain technical di komputer dan sebagainya itu kita nggak terlalu lihat. Yang lebih kita lihat adalah hasil kerjanya, portfolionya. Skillnya ya Mas ya. Betul, portfolio yang mereka udah kerjain selama ini. Kalau memang relevan dan oke, kita lebih menekankan ke arah sana sih. Berarti terbuka ya Mas ya. Terbuka. Nggak memandang gelar ya ibaratnya Betul. gitu. Di kita ada kok tim senior kita, beliau hanya lulusan SMA, tapi pengalamannya udah 30 tahun. Wah. Jadi yang kita lihat pengalaman. Nah, Sobat Kreatif, berarti kita jangan khawatir nih, jangan karena berkecil hati, nggak kuliah ataupun kita merasa nggak punya gelar, ternyata di Kota Depok tuh ada loh. Di INF ini tuh nggak memandang gelar, yang penting kita mampu, kita bisa bergabung ya Mas ya, seperti itu. Aku mau tahu dong, kalau INF sendiri itu berupa singkatan atau bagaimana sih? Dan berdirinya itu awal mulanya tuh seperti apa? Oke. Kalau INF sebenarnya itu dari nama PT kami juga, singkatan juga, Inspira Nara Futura. Selain itu 3 brand. Jadi INF Kreatif itu kan holding ya Mbak tadi. Jadi di bawahnya juga ada 3 brand, Infection, Naramed dan Futura. Makanya holdingnya kita sebut sebagai INF Kreatif kayak gitu. Nah, di masing-masing brand ini untuk si Infection kita fokus meng-create ide-ide baru, menghasilkan IP-IP. Positioningnya dia sebagai konsep development kayak gitu, idea creation. Untuk yang Naramed kita fokusnya sebagai digital marketing agency, bantu brand-brand, perusahaan-perusahaan besar kayak gitu untuk aktivitas marketing campaign mereka kayak gitu. Dan untuk yang Futura fokus di edukasi. Kalau untuk tahun berdirinya, apakah semua itu yang tadi 3 bidang itu apa tadi izin Mas? Infection, Naramed, dan Futura itu apakah di tahun yang sama atau berjenjang juga Mas? Berjenjang, betul. Jadi kalau si INF Kreatif 2022 balik ke belakang, sebenarnya sebelum INF Kreatif kita bikin Infection dulu. Jadi Infection lahir lebih dulu. Betul. Ceritain bang, gimana lahirnya? Jadi boleh itu diceritain. lahir di saat saya masih kuliah di 2014. Jadi saya lulus di 2015, November 2015. Jadi awal-awal berdiri itu kita cuma berdua sama Mas Ade, co-founder Infection. Di 2015 November kami lulus, di Desember kami berdua sepakat untuk bikin portfolio baru yang lebih oke untuk jualan lah. Jadi kalau bisa dibilang start produksinya atau start jualannya kapan sih? Di 2016 kayak gitu. Jadi dari 2016 kita mulai bisnis segala macam, jalan-jalan sampai di 2022 kita memutusin untuk kita kayaknya perlu ngadirin beberapa brand baru nih untuk nguatin iklim ekosistem bisnis kita, karena si Infection sendiri cuman fokus kepada creationnya aja tapi nggak ada yang bantuin marketingnya. Makanya si Naramed itu lahir di 2022 kayak gitu sama si Futura untuk mengakomodir, karena beberapa klien kami kadang, Mas Gilang bisa nggak sih kalau saya minta diajarin karyawan-karyawan saya di kantor minta diajarin nih untuk bikin animasi dan sebagainya, kayak kemarin kita ngisi di Telkom seperti itu. Jadi karena ada demand untuk hal itu dan kita lihat juga kita punya kok jejaring untuk para mentor-mentor yang ada di industri kayak gitu, dan kita pengen ningkatin kualitas lulusan juga pun teman-teman di corporate mereka juga butuh. Jadi lahir brand yang ketiga yang itu yaitu Futura kayak gitu. Nah, aku mau tanya juga nih Mas, kalau INF itu kan tadi bidangnya macem-macem ya. Nah, itu tuh pastikan yang dihasilkannya juga macem-macem tuh, ada yang tadi media dan segala macem. Untuk kliennya itu dari mana aja ya Mas? Untuk boleh Mas Rizky mungkin bisa bantu jawab. Mangga, siap. Untuk klien sendiri sih kita udah banyak ya, terutama dari skala nasional maupun internasional juga kita udah pernah handle. Untuk di nasional sendiri kita udah bekerja sama dengan beberapa kementerian. Mungkin terbaru kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Terus untuk dari sektor swasta, terakhir kita kerjasama dengan Dexa Medica buat produksi satu animasi untuk menjelaskan produk mereka gitu, terutama di obat-obatannya. Terus untuk di internasional sendiri kita udah pernah support salah satu startup yang ada di UK.
kita bikin video iklannya mereka sih, seperti itu. Wah, jadi udah nasional dan internasional. Betul, alhamdulillah. Tadi kan saya dengar sedikit tuh startup di UK. Mas di Kota Depok juga kebetulan banyak startupnya nih. Iya, betul. Apakah udah ada gitu kolaborasinya dengan startup kita di Kota Depok? Untuk startup di Kota Depok sendiri sih belum ya, saya belum dari segi kita provide video ke mereka. Tapi untuk cikal bakal untuk terbentuknya kolaborasi ke depannya itu udah terbentuk sih. Kebetulan saat ini ada tim kita juga di program WUB Startup Kota Depok gitu. Oh, ada tim khususnya. Iya, hari ini banget lagi presentasi. Wah, pitching ke investor kayak gitu. keren. Di programnya WUB Depok. Berarti sangat ini ya, kontribusinya itu udah kemana-mana. Ya, Nggak hanya alhamdulillah. sekedar jadi startup biasa gitu loh, tapi juga ada produk dan juga ada pemberian gitulah untuk yang lainnya. Aku mau nanya nih terkait pemberian tadi nih, kan tadi udah bahas sedikit tentang ke sekolah-sekolah. Itu kan untuk di anak sekolah ya. Tapi ada nggak sih program pelatihan yang lainnya, baik untuk masyarakat umum atau ada yang ingin mendaftar di sana gitu loh? Mulai situ ada di brand Futura kita ya Mas Rizky. Gimana tuh? Kebetulan kalau di Futura sendiri kan memang fokusnya di pendidikan ya, pendidikan untuk digital artnya. Kita udah pernah buka untuk umum di tahun 2019 sebelum pandemi COVID. Terbaru kita di pertengahan Juli kemarin kita isi materi untuk teman-teman dari Dinkes Kota Depok. Itu ya, jadi kemarin Dinkes Kota Depok ada event, terus kemudian kita diundang jadi salah satu pembicaranya. Di situ ada 80 peserta dari teman-teman Promkes, Puskesmas dan rumah sakit di Kota Depok. Jadi kita ngajarin mereka gimana caranya mereka bisa bikin materi promosi kesehatan seperti itu. Wah, berarti kolaborasi dengan Pemkot juga sudah berjalan ya Mas ya? Alhamdulillah. Strategi bisnis kan tadi udah dijelasin nih, INF itu udah di tingkat nasional maupun internasional. Strategi bisnisnya tuh seperti apa sih? Bisa hebat gitu loh. Ini jagonya Mas Rizky. Mangga, dipersilakan. Iya, strategi bisnis sendiri sih dari INF Kreatif, kita memang saat ini masih lebih banyak di offline-nya ya, ketemu sama banyak orang, kita menghadiri event-event gitu buat bisa kenal dengan orang banyak. Terus kemudian untuk di dunia online-nya sendiri kita udah mulai berbenah, kita rapihin website kita, terus juga kemudian media sosial kita juga kita rapihin dari sisi kontennya dan lain hal sebagainya gitu. Jadi harapan juga kita sekarang udah mulai ngembangin ke arah kira-kira kalau dijadiin sebuah startup mau ke arah mana sih, modelnya mau seperti apa, itu sedang kita pikirkan saat ini gitu. Kalau untuk bisa ngambil market luar, kita strategi ngedeketin teman-teman dari ITPC. Kebetulan kan kita di Indonesia juga ada beberapa rekan-rekan di ITPC seperti di Chicago ataupun Osaka dan lain hal sebagainya. Kita manfaatin channel-channel itu untuk bisa menggait ke market-market luar seperti itu. Ya Mas, aku dapat info nih kalau kemarin INF itu termasuk yang ikut diuji petik oleh Panselnas ya. Yeah. Nah, kan kata Panselnas nih, Kota Depok itu akan menjadi the next Silicon Valley ya. Gimana sih Mas melihat itu untuk INF, harapannya tuh seperti apa? Kalau dibilang akan menjadi the next Silicon Valley, possible banget ya, karena kan kalau kita lihat di sekitaran Depok ini kan universitasnya banyak ya. Universitasnya ada banyak, terus startup yang lahir juga banyak, yang kalau kita kenal startup besar-besar juga beberapa banyak yang lahir dari Kota Depok. Dan dengan adanya UCCN ini kita pun mau INF Kreatif jadi the next startup besar seperti itu. Kayak gitu. Iya, terus juga dari teman-teman INF Kreatif juga kan kita buktinya udah mulai mikirin nih kira-kira kita mau diarahkan ke mana gitu untuk startupnya. Terus juga terutama di brand Futura kita juga buka namanya program SMK binaan gitu. Jadi untuk teman-teman di SMK gitu nanti jangan khawatir setelah lulus, terutama teman-teman jurusan DKV ataupun animasi,
kira-kira setelah lulus mau kemana sih. Kemudian kebetulan di program SMK Binaan itu kita juga ngajak teman-teman SMK buat bisa punya jiwa entrepreneurship kayak gitu. Jadi teman-teman dari mulai SMK udah bisa mikirin kira-kira saya harus berkarir atau saya bikin usaha sendiri gitu. Kebetulan kita punya program namanya IP Development. Jadi kita harap teman-teman di SMK bisa punya IP masing-masing. Dari situ nanti bisa tumbuh ide-ide baru lah untuk ke arah startup berikutnya seperti itu. Wah, keren banget nih Mas. Berarti udah ada kontribusinya juga ya untuk SMK ya. Tadi untuk di Kota Depok yang udah disebut itu SMK Taruna Bakti. Mas ada ininya nggak sih apa ya? Sesuatu yang khusus gitu dari SMK Binaan, nanti apakah dia bisa langsung masuk ke tim INF atau bagaimana Mas? Aku coba explore tadi ya dari penjelasan Mas Rizky. Jadi salah satu unggulan program SMK Binaan kita itu namanya IP Development. Mungkin teman-teman banyak yang belum familiar dengan IP atau panjangnya Intellectual Property. Bahasa Indonesianya mungkin bisa kita bilang sebagai hak kekayaan intelektual. Jadi nanti teman-teman SMK kita ajarin gimana sih rute untuk menghasilkan sebuah haki IP, bisa dalam bentuk komik, bisa dalam bentuk karakter, bisa dalam bentuk animasi, cerita dan sebagainya. Itu kita kasih rute gimana mereka bisa mengkomersialisasikannya ataupun itu layak untuk dikomersialisasikan. Jadi program SMK Binaan ini kita kerjasama sama sekolah sejak mereka kelas 10 kayak gitu. Di kelas 10 kita kasih program, kelas 11, kelas 12 yang output finalnya adalah sekolah-sekolah bisa menghasilkan siswa-siswa yang mampu punya standar industri. Salah satunya menghasilkan IP-IP yang layak dikomersialisasikan kayak gitu. Oh, berarti tiap jenjangnya itu materinya berbeda ya Mas, dari yang kelas 10, 11 dan 12. Itu tuh masuk mata pelajaran atau bagaimana Mas sistemnya ya? Kita sinkron nanti sama guru-guru yang mampu. Kurikulum. Atau lebih ke ekskul? Lebih ke arah sinkronisasi kurikulum aja sih. Sinkron. Jadi bisa dibilang kayak pelajaran tambahan di setiap pekannya seperti itu. Jadi ada kelas industrinya juga. Teman-teman yang jurusan DKV, animasi, desain grafis, mereka bisa langsung dapetin project-project atau simulasi-simulasi project yang standarnya standar industri kayak gitu lewat program ini. Kalau misalnya di marketingnya nih, saat membuat sesuatu untuk klien itu, kita apakah ada kerjasama juga dengan anak-anak SMK itu untuk menghasilkan suatu produk? Kebetulan untuk saat ini masih sedikit ya kita kerjasama dengan teman-teman SMK. Kita masih sekedar kerjasama dengan teman-teman SMK yang magang di studio kita gitu. Cuma harapan kita ke depannya dari program SMK Binaan ini, kita udah ngejaga nih standar kualitas dari industri itu segimana sih. Terus teman-teman di SMK kita harapkan bisa ngejar nih standar industri agar pada saat mereka kelas 3 atau di waktu magang, kemampuan mereka tuh udah sesuai dengan standar industri. Jadi kita bisa tinggal lempar potensi project ke mereka untuk bisa mereka kerjakan seperti itu. Mas, aku denger nih INF ini klien-kliennya itu BUMN ya, udah banyak yang BUMN ya. Boleh disebutin tuh apa aja sih yang udah kerja sama? Panjang. Aduh panjang. Banyak nggak bolisnya gitu. Notice ada Telkom Indonesia. Untuk Telkom Indonesia kan dia divisinya ada banyak. Kita untuk Telkom Indonesia sendiri divisi yang 5 divisi kerjasama sama kita. Terus ada Bursa Efek Indonesia, ada Perum Bulog, ada Pegadaian juga. Ya, betul, Pegadaian. Terus Penerbit Erlangga itu. Kalau BUMN apa lagi ya? Udah sih kayaknya. Lebih banyak lagi kementerian. Gak hafal sih Mbak. Jadi meskipun terhitung belum puluhan atau bahkan ratusan tahun lebaynya, tapi udah keren-keren ya, kliennya itu udah mencakup baik BUMN ataupun swasta, dan tadi udah disebutkan juga nasional dan internasional. Ada yang mau disampaikan gak nih ke sobat kreatif semuanya biar buat lebih tahu dengan INF? Iya, mungkin teman-teman semua, terutama warga Depok. Kebetulan kita studio ada di Kota Depok, tepatnya di Jalan Tanah Baru Beji.
Jadi kalau ada yang mau mampir silahkan, cuma jangan diberantakin gitu ya studionya. Gitu. Terus juga teman-teman kalau misalnya mau belajar bikin animasi atau bikin konten kreatif lainnya, silahkan bisa mampir ke studio kita. Nanti dari hulu ke hilir bisa kita ajarin semua. Cuma banyak catatannya ya, terutama berbayar seperti itu. Gitu sih. Jadi terus juga kemudian untuk teman-teman di luar sana terus berpikir kreatif, ide-idenya bisa terus dikembangkan lagi. Cukup sih itu aja Mbak. Ya sobat kreatif, kita udah sampai di penghujung podcast kita siang ini ya. Dan dari hasil bincang-bincang narasumber kita tadi tuh, alhamdulillah kita benar-benar dapat informasi yang sangat luar biasa dan inspiratif sekali nih buat warga Depok. Jadi jangan takut dan jangan malu ataupun jangan nggak mau untuk berkunjung ke INF. Tadi ada di Tanah Baru. Sangat terbuka ya Mas ya. Sangat terbuka. Iya. Terima kasih Mas. Semoga kita bisa terus berkolaborasi dan bersinergi. Agar untuk Depok yang lebih maju dan sejahtera. Amin. Oke Mas, aku mau akhiri dengan pantun nih. Siap. Bantu bilang cakep ya. Siap. Mau cakep. Ke Pasar Agung beli kemiri. Cakep. Di jalan beli es duren. Cakep. Nggak salah kita undang kemari. Cakep. INF emang paling keren. Oke sobat kreatif, saya pamit undur diri dulu dari Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?